Betul? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan ya dari akidah A'lam As-Sunnah Al-Manthurah. Masih bab iman kepada takdir. Dalil tentang iman kepada pencatatan takdir. Penulis rahimahullah mengatakan, kam yadkhulu fi hadhihi al-martabah min at-taqadir. Ada berapa takdir yang masuk ke tingkatan ini? Maksudnya cabang dari takdir ini. Cabang dari iman kepada pencatatan. Afwan ya. Pencatatan, iya pencatatan betul ya. Yadkhulu fi dzalika khamsatun minat taqadir. Termasuk ke dalamnya 5 dari takdir ya. Alhamdulillah. Kulluha tarji'u ilal ilmi. Semuanya kembali kepada ilmunya Allah. At-takdirul awal, takdir yang pertama, kitabatu dzalika qabla khalqis samawati wal ard. Oh ya. Di sini disebutkan 5 ya. Menurut sebagian ulama ada 4. Bukan 5. Karena nanti ada yang sama. Baik. Pencatatan hal tersebut qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsin alfasana. 50.000 tahun. Tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada takdir awal. Indama khalaqallahu al-qalam, ketika Allah menciptakan kolam.
Kolam itu nanti disuruh untuk menulis, ya, menulis takdir sampai hari kiamat. Wahwa at-takdirul azali, ini takdir azali. Jadi yang pertama takdir azali, ini pencatatan ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sekali, ya. Kemudian asani yang kedua, at-takdirul umuri, takdir umuri itu kapan? Hina akhadal mitsaqa, ketika Allah mengambil perjanjian. Kita pernah disumpah dulu, ya. Bersumpah, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Rob kalian? Bukankah aku ini Rob kalian? Maka kita menjawab, iya, bala, iya, betul. Jadi dulu kita pernah berikrar sebetulnya, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob kita. Tapi kenapa ketika terlahir ada yang berbeda? Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Menurut sebagian tafsir, janji yang dimaksud adalah ini, ketika kita berjanji dulu mengaku akan beribadah kepada Allah. As-salis at-takdir umuri aydan, takdir umuri juga inda takhliqin nutfah, ketika penciptaan nutfah firrahimi, di lahim. Kapan atau takdir apa? Yaitu ketika malaikat mencatat bahagianya, sengsaranya, ajalnya. Itu dicatat ketika di alam rahim. Baik. Tapi itu rahasia, ya, kita nggak tahu. 50.000 tahun dulu apa yang dicatat. Dan kita tidak diberikan beban untuk mencari tahu, enggak. Takdir kamu apa, enggak diberi beban. Kita tuh hanya disuruh silahkan beramal yang terbaik, gitu. Tidak dituntut untuk mencari tahu takdir kita seperti apa. Dan kondisi-kondisi tadi kita tidak tahu dan tidak ingat, ya. Lalu ada at-takdir hauli, takdir tahunan fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Nah, ini di Lailatul Qadar dituliskan atau disalin dari Lauhul Mahfuz tentang takdir seseorang, bahagianya, celakanya. Termasuk misalkan
tahun ini dia akan wafat. Nah, itu dituliskan. Ini luar biasa ya, tertibnya gitu. Tapi ini kita nggak tahu, ini perkara goib ya. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi di sini menunjukkan tertib. Kemudian yang terakhir, at-takdir yaumi. Nanti masing-masing ada dalilnya ya. Takdir harian. Yaumi itu harian namanya. Wahwa yaitu tanfidhu kulli dzalik, melaksanakan semua itu ila mawadhihi, kepada tempatnya, kepada sasarannya. Eksekusi hariannya itu apa? Makanya disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk, di antara kesibukan Allah adalah mengabulkan doa, mewujudkan takdir. Nah, ini takdir, pencatatan. Yang pertama azali. Azali itu yang sangat dulu gitu. Azali itu sesuatu yang sangat dulu. Itu sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun, jauh-jauh sebelum itu. Lama sekali ya. Kemudian ada takdir umuri. Di sini ketika kita di baiat atau diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita di alam rahim. Ini kita nggak ingat ya. Maka dari perkara ini, seorang yang sudah Islam atau seorang yang ya orang tuanya Muslim dan dia hidup di lingkungan Islam, itu nggak perlu syahadat lagi ya. Ada kelompok manusia yang katanya kamu mah Islamnya turunan. Ya emang nggak afdal katanya, harus syahadat lagi. Nah itu salah. Kalau ada yang mengajak seperti itu, ketahuilah itu aliran sesat gitu. Ada yang nyuruh syahadat lagi. Karena kamu mah Islam turunan katanya. Iya emang seperti itu kan. Hadis yang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian tergantung orang tuanya. Ya. Mau dijadikan Yahudi, Majusi. Hadis itu kadang dibawakan sampai sana. Padahal ada terusannya. Terusannya apa? Jika kedua orang tuanya Muslim, maka dia otomatis Islam. Ini nggak ada ceritanya harus dibaiat lagi. Walaupun orang banyak juga yang mau gitu ya, yang mau mengikuti kelompok sesat tersebut. Baik. Juga ada takdir tahunan, itu di Lailatul Qadar. Ya. Saya membayangkan ya, tapi saya tidak berani mengungkapkan, khawatir terlalu jauh menganalogikannya. Ya. Ada juga takdir harian. Ibaratnya, tapi ini untuk memudahkan pemahaman aja ya. Terutama di yang misalkan bergelut di bidang pendidikan atau perusahaan. Biasanya ada program tahunan.
Ada program semester, ada program bulanan, ada program pekanan, ada program harian. Itu kan? Program. Kita buat program. Kalau manusia biasanya ya programnya kadang tidak jelas, baik atau tidak, cocok atau tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu ketetapan itu yang terbaik. Allah tuh nggak zalim. Ya. Lalu bukan tugas kita mencari tahu. Kalau di sekolah atau di kampus, kita bisa kan minta ke pihak sekolah atau pihak kampus, coba minta program setahun ini apa aja. Maka kita biasanya pelajari sampai bisa mengikuti sampai selesai. Kalau terkait takdir yang Allah tetapkan, nah itu gaib. Dan kita tidak dituntut harus tahu saya ini bahagia atau tidak ya. Tidak dituntut harus tahu dan tidak boleh meratapi gitu. Jangan-jangan takdir saya mah sudah buruk seperti ini. Itu ada orang yang seperti itu. Padahal simpelnya kalau kita mendapatkan kebahagiaan ya syukuri. Kalau kita mendapat rintangan, musibah dan lain sebagainya, sabar. Jangan kita ini takdir saya jangan-jangan gini gitu. Sehingga kalau sudah seperti itu pemikiran kita, kita tidak akan terucap misalkan kalau kita bahagia, ini rizki anak soleh gitu. Seolah kita yang soleh gitu. Orang lain enggak, makanya enggak dapat gitu. Enggak ada terucap seperti itu. Dan enggak boleh terucap seperti itu. Atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu enggak boleh terucap seperti itu. Terus gimana? Ya kita berusaha menjalani kehidupan ini. Lihat aturan agama. Kalau kita sebagai seorang muslim, pertama lihat kewajiban pokok. Apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian lihat bagaimana kita menjalani kehidupan. Ada bekerja dan lain sebagainya. Laksanakan. Nanti dalam perjalanannya ada halang rintang, ada sukacita. Itu kehidupan namanya. Sampai pada titik ya, ini puncak orang itu beriman kepada takdir, dia merasa hidup ini ada yang mengatur. Dia merasa hidup ini ada yang mengatur dan nggak bisa seenaknya. Lalu sampai pada titik benar hidup di dunia ini seperti penjara. Orang mukmin itu seperti terpenjara. Karena banyak aturan-aturan. Juga kita akan sampai kepada pemahaman ya ini kita tempat singgah, jangan disia-siakan dan perjalanan kita masih panjang. Kalau sudah sampai ke titik itu, maka banyak hal yang tadinya berat jadi ringan gitu. Misalnya ketika mendapatkan kebahagiaan, awalnya euforianya luar biasa ya. Tapi setelah tahu hakikat takdir, akan ingat ayat likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak akan bersedih dengan sesuatu yang tidak didapatkan atau musibah, dan tidak akan terlalu euforia dengan sesuatu yang didapatkan. Nah, itu baru sudah benar dalam memahami takdir. Tapi kalau ketika mendapatkan sesuatu yang wah kita bahagia dan sebagainya, biasanya ketika mendapatkan kesedihan, sedihnya luar biasa. Kita lihat sebagian saudara-saudara kita ya, terutama yang Allah luaskan rizkinya. Kalau sekali happy-nya kan nggak nanggung, pesta sampai habis miliaran itu, punya duit karena. Tapi sekalinya sakit, wah itu berobatnya pun luar biasa ya. Tapi kalau kita yang menyederhanakan hidup,
bisa menciptakan bahagia dengan sesuatu yang sederhana. Ketika sedih pun obatnya sederhana juga. Ketika sedih pun obatnya sederhana juga. Baik, ma dalil takdir azali. Apa dalil takdir azali? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah." Tidaklah menimpa suatu musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak juga pada diri kalian. Nah ini. Jadi musibah yang menimpa di muka bumi ini, gempa dan lain sebagainya, bencana dan lain sebagainya, atau yang menimpa diri kita, bahagia, senang, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah terdapat di dalam kitab Lauhil Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan diri kita, itu sudah ada. Karena ini terusan ayatnya, inna dzalika 'alallahi yasir. Allah itu mudah. Ya. Kemudian tujuannya agar kita tidak sedih, putus asa. Coba betapa banyak orang yang ketika tertimpa suatu masalah, dia langsung ingin mengakhiri hidupnya. Nah ini perlu ditingkatkan keimanan kepada takdir. Kemudian dalil yang kedua di sini tidak dibawakan. Kalau di syarahnya itu ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menuliskan takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allah sudah menciptakan. Lalu kata Nabi, wa arsyuhu 'alal ma, arasnya di atas air. Ya. Berarti aras itu termasuk sesuatu yang apa? Qadim. Sudah tercipta terdahulu. Air juga. Jangan dibayangkannya airnya kayak gimana gitu. Kalau arasnya silahkan bayangkan, cuman gak akan terjangkau. Baik, coba kita lihat ya perbandingan aras itu. Langit atau bumi yang kita pijaki ini, dibandingkan langit yang pertama seperti koin di atas hamparan padang pasir. Itu jadi bumi itu segede koin. Langit pertama itu seperti padang pasir. Langit pertama dibandingkan langit yang kedua, langit pertama itu seperti koin, langit kedua seperti padang pasir. Terus sampai langit ketujuh. Langit ketujuh dibandingkan dengan kursinya Allah seperti koin di padang pasir. Dan kursinya Allah dibandingkan dengan arash itu seperti koin di atas padang pasir. Sudah gimana arash? Dan Allah tuh ada di atas. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar. Jadi Allah itu maha besar. Selain kekuasaannya, zatnya juga maha besar. Hanya Allahu a'lam ya. Apa namanya, seperti air dan lain sebagainya. Kayak gimana? Nggak akan terjangkau pandangan kita. Paling hikmahnya, ternyata kita ini kerdil sekali gitu. Ternyata kita ini apa? Kerdil gitu. Lalu hadis yang selanjutnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam.
Para ulama khilaf ya. Di sini khilaf para ulama. Makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Antara kolam atau arash? Itu khilaf para ulama. Yang jelas bumi, langit bumi atau kita ini belakangan. Adapun yang pertama ini para ulama menyebutnya antara arash dan kolam. Seperti makhluk terakhir yang wafat siapa? Makhluk terakhir yang wafat. Kalau nebak kayaknya malaikat apa? Malakul maut ya. Kayaknya. Ternyata ada menyebutkan yang terakhir maut wafat itu malaikat Jibril. Yang terakhir wafat itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanti wafatnya mirip dengan malakul maut, dengan kun fayakun. Baik. Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Maka Allah berfirman kepada kolam, uktub, tulis. Terus kolam menjawab. Kolam ini bukan kolam ikan ya. Kolam itu kalau dalam bahasa kita pensil, pulpen. Kata al-kolam itu, Rabbi wa ma aktub. Ya Allah, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat. Ditulis. Nah, di sini kalau kita imani, betul-betul iman kepada takdir itu luar biasa, berpengaruh kepada kehidupan. Berpengaruh sekali. Akan lebih menjadikan kita tadi optimis. Kalau sedih, bukan berarti nggak pernah sedih, bukan. Kalau sedih tidak berlarut, bahagia pun tidak berlarut. Jangan kalau bahagia, wah luar biasa. Kalau sedih juga luar biasa. Baik, segini dulu ya bahasan kita. Setelah ini kita istirahat dulu, makan. Setelah itu kita lihat apakah lanjut tafsir atau yang lainnya. Yang penting kita sekarang istirahat dulu, makan. Setelah itu kita lihat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.